Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin nabil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma rzuqna syafa'atahu yawma la syafa'ata illa syafa'ata lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah, kabar Sembalun TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah, nikmat yang paling tinggi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah setelah nikmat Islam adalah nikmat kesehatan. Alhamdulillah wa syukrulillah, kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini adalah amanat. Oleh karena itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ungkapan syukur kita terhadap sehat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini. Kedua kalinya salawat dan salam jangan lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi satu-satunya yang merupakan nabi terbaik. Nabi yang satu-satunya akan mendapatkan syafaat uzma dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan bantuan kepada umat-umatnya. Oleh karena itu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana menjelaskan kepada kita, annal jannata muharramun alal anbiya. Surga itu haram bagi para nabi dan rasul, kata Rasulullah, hatta yadkhulaha ummati, sampai umatku masuk dahulu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhak nanti mendapat syafaat bantuan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah, kabar Sembalun TV yang berbahagia. Alhamdulillah kita berada di bulan suci Ramadan. Tentunya kita akan menjadi orang-orang yang terus berjuang untuk menjadikan Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena selalu dalam hati kita harus berpikir bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir sebelum kita menutup mata kita. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting sekali kita perhatikan. Para ulama kita telah mengajarkan kepada kita semua bagaimana puasa ini, orang-orang berpuasa, manusia berpuasa, umat Islam berpuasa. Namun mereka mempunyai tatanan, mempunyai tingkatan-tingkatan yang berbeda di dalam kualitas puasa mereka. Oleh karena itu, ini tidak bisa kita lalaikan. Kenapa? Karena ketika kita tidak mengetahui ilmunya, kita pun tidak bisa akan melaksanakannya. Oleh karena itu, ulama membagi menjadi tiga, di mana orang-orang berpuasa itu dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada istilahnya saumul awam, yaitu puasanya orang biasa. Kemudian yang kedua ada istilahnya saumul khawas, yaitu puasanya orang istimewa. Kemudian yang ketiga ada saumul khawasil khawas, yaitu puasanya orang di atas istimewa. Para ulama menjelaskan yang pertama adalah saumul awam. Apa itu saumul awam? Puasanya orang biasa saja. Orang yang berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga, menahan haus dan laparnya saja, namun tidak menjaga hal-hal yang lain, nilai-nilai lain dalam ibadah puasanya, maka itu hanya orang berpuasa, hanya puasa awam saja, hanya meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada namanya saumul khawas, puasanya orang istimewa. Siapakah ini orang ini? Tentunya orang ini adalah orang yang tidak hanya menjaga hal-hal yang membatalkan puasanya, namun menjaga hal-hal yang bisa membatalkan nilai daripada puasa kita. Kemudian yang ketiga adalah puasanya khawasul khawas.
atau puasanya orang yang amat teristimewa, yaitu siapakah mereka? Orang-orang yang berpuasa amma siwallah, orang-orang yang berpuasa hanya Allah lah yang mereka ingat saja. Oleh karena itu, ikhwani fillah, kabar sebelum TV yang berbahagia, mudah-mudahan kalaupun kita tidak bisa masuk kepada yang pertama, mudah-mudahan kita bisa naik tingkat menjadi yang kedua. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya menjadi kualitas puasa kita menjadi lebih baik. Tidak hanya berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga saja. Maka Rasul menggariskan di dalam sabdanya. Rasulullah SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash." Banyak orang yang berpuasa, banyak dari umatku yang melaksanakan puasa Ramadan, namun laisa lahu min siyamih, namun dia tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya, illal ju' wal atash, kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Ini adalah gambaran dari Rasulullah SAW tentang puasa orang-orang yang berpuasa tidak makan dan tidak minum dari terbit fajar sampai waktu maghrib, namun lisan mereka tidak mereka jaga, hidung mereka tidak mereka jaga, mata mereka tidak mereka jaga, telinga mereka tidak mereka jaga daripada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasul mengatakan, menggariskan kepada kita bagaimana kita menjadi orang yang berpuasa namun mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya untuk menjaga kita supaya kita tetap menjadi orang yang berpuasa, puasa kita menjadi puasa yang baik. Ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Walaupun puasa kita sah, namun pahalanya tidak ada. Inilah korelasi hadis tentang hadis yang pertama tadi yang Rasulullah SAW katakan, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash." Banyak orang yang berpuasa tapi tak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menjaga hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasanya. Ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Walaupun puasa kita sah, puasa kita secara syariat sah puasa kita. Tidak perlu kita mengqadha'nya. Tidak perlu kita mengqadha'nya nanti di bulan yang lain. Namun puasa kita dianggap sah, namun pahalanya tidak ada. Kalau istilah dunia, mungkin kita bekerja, pekerjaan kita selesai, namun pahalanya tidak ada, namun upahnya tidak ada. Oleh karena itu Rasul mengatakan ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Yang pertama adalah al-kazib. Yang pertama adalah berbohong. 24 jam Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kehidupan. Mulut kita adalah anugerah. Bisa mengeluarkan suara adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita berbicara, tentunya kita harus selalu ingat, kita harus selalu awas bahwa ada yang mengawasi, ada yang menyertai kita. Oleh karena itu, ketika kita ngomong, ada hal-hal yang membuat kita akan mengeluarkan kata yang tidak baik, atau membuatkan kata-kata yang akan ada istilah bohongnya, maka itu hati-hati, puasa kita akan terjerumus menjadi puasa yang tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, daripada kita akan banyak ngomong di bulan suci Ramadan, maka perbanyakkanlah ucapan-ucapan yang baik. Baca Al-Qur'an, atau berdiam di rumah, atau istirahat. Makanya ada dalam hadis Nabi SAW, walaupun ini dalam Fadhailul A'mal misalnya, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hal itu bisa menekan ucapan kita untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Karena semakin sering kita mengucapkan kata, semakin sering kita berucap kepada orang-orang, semakin sering kita bercerita, ngomong di sana, ngomong di situ, itu biasanya kita akan terbawa untuk melakukan suatu kebohongan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk semua kita menjadi orang-orang yang pandai untuk menjaga lisan kita. Menjaga lisan ini, kata ulama, ihfaz lisanaka la taqulu fatubtala innal balaa muwakkalun bil mantiki. Jagalah lisan kita ini, karena sesungguhnya bala bencana itu terwakilkan dari lisan kita. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga lisan kita, apalagi ketika kita berpuasa, untuk jauh daripada ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang bohong, ucapan-ucapan yang tidak berguna, sehingga pahala puasa kita bisa menjadi
puasa yang tidak baik. Oleh karena itu, saudaraku, kabar TV Sembalun yang berbahagia, mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga diri kita. Kita bisa menjaga puasa kita sehingga menjadi puasa yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya menggugurkan kewajiban kita, namun kita akan dapatkan balasan nanti di sisi dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan bagi pribadi kami. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.